topik berikutnya yaitu farmasetika sediaan Solida. Ya, saya akan memperkenalkan narasumber untuk materi farmasetika sediaan Solida ini adalah apoteker Hesti Purwaningsih, SSI MFAM, yang merupakan dosen pengampu di Stikes Santo Borromeus dengan mata kuliah yang diampu adalah farmasetika dasar. Kemudian teknologi farmasi sediaan solida, semi-solid, dan sediaan herbal. Materi pada kesempatan ini adalah farmasetika sediaan solid, tentu berbeda dengan teknologi sediaan solida. Pada pertemuan atau materi kajian pertama tadi kita membahas mengenai teknologi sediaan solida, yaitu tablet. Sedangkan pada pertemuan ini kita akan mendengar pemaparan materi dari Ibu Hesti terkait farmasetika, yaitu ilmu meracik kali ya zaman dulu ya, atau ilmu resep. Bagaimana peracikan sediaan solida, dalam hal ini pulveres dan kapsul. Teman-teman akan juga mendapatkan materi farmasetika dasar yang kadang-kadang kita waktu ngelihat bagaimana cara membaca resep begitu ya, bagaimana cara perhitungan resep. Ya. Ya Bu Yovita, unmute mungkin ya Bu, supaya tidak masuk. Dan suaranya di off Bu, biasanya soundnya di off satu supaya tidak feedback. Ya, enggak Bu. Terima kasih Bu Yovita. Suara saya sudah terdengar Bu? Sudah terdengar Bu. Saya izin ya. Ya, sudah ada tampilannya Bu ya? Sudah Bu, sudah terlihat oleh kami. Ya, selamat siang semua adik-adik, mudah-mudahan masih semangat ya. Saya mendapatkan Mohon maaf Bu, mungkin termute tadi, jadi suaranya tidak terdengar lagi yang di device handphone. Ya, kemudian sudah Bu. PowerPoint-nya mungkin bisa di slideshow Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Bentar ya. Ya, selamat siang adik-adik semua, semoga belum ngantuk ya, masih semangat untuk menerima materi yang terakhir yaitu farmasetika dasar. Ya kalau adik-adik yang dari SMK, mungkin ini pelajarannya namanya ilmu meracik ya, ilmu resep. Kalau di D3 farmasetika dasar. Saya mendapatkan tugas untuk mereview materi farmasetika dasar yaitu sediaan padat. Jadi betul Bu Yovita tadi sampaikan bahwa di sini sediaan padatnya adalah serbuk dan serbuk bagi dan kapsul ya tentunya, yaitu apa sih namanya yang ada di apotek kalau kita mau racik ya, dalam ilmu meracik sediaan padat itu adalah serbuk bagi dan kapsul. Nah, jadi dari blueprint yang sudah kita baca tentunya ya, sudah kita pelajari materi farmasetika dasar untuk sediaan padat lebih banyak ke aplikatifnya ya. Jadi perhitungan bahan. Harus potong dulu Bu Hesti, minta di slideshow Bu. Mohon maaf harus di posisi ya itu betul. Belum terslideshow. Biasanya F2, F berapa ya? F2 atau F berapa? Ya, oke. Makasih Bu Hesti. Ya, makasih juga. Ya, ini ya. Jadi farmasetika dasar, saya ulang lagi, kita akan membahas tentang serbuk bagi dan kapsul. Dari blueprint yang sudah kita pelajari tentunya ya,
banyak sekali soal-soal atau kisi-kisi ya, kisi-kisi yang akan di situ tuh soal-soal berupa aplikatif ya, jadi perhitungan bahan, kemudian resep-resep ya, berdasarkan resep-resep, kemudian berdasarkan kopi resep gitu ya, kalau yang kita lihat bersama kan. Nah, jadi saya akan mereview bagian tersebut ya, jadi memfokuskan bagian tersebut. Untuk adik-adik yang dari SMK, tentu ini sudah tidak aneh lagi ya, dari kelas 10 kalian sudah mendapatkan pelajaran ilmu resep atau farmaseutika dasar ini. Kemudian untuk yang sekarang ini semua udah alumni ya, tentu yang PKL sudah pernah PKL di apotik terutama atau di rumah sakit juga sudah pasti akan menemukan ini ya, yaitu pengerjaan resep, kemudian pelayanan ya, di pelayanan atau pengerjaan resep ini pasti akan muncul. Begitu pula dengan adik-adik yang udah kerja ya, pasti menemukan mengerjakan resep ini gitu. Nah, jadi kita bahas dulu ya, pulveres itu dalam bahasa Latin adalah serbuk bagi, kemudian kapsul dalam hal ini kalau diracik adalah kapsul yang kapsul keras ya, kapsulnya operculate, kapsul hard kapsul, kapsulnya operculate itu sinonim, jadi kapsul yang ada tutupnya. Ya, jadi untuk peracikan di apotek kapsul yang digunakan adalah kapsul operculate, ya kapsulnya operculate. Kemudian kalau pulveres itu serbuk bagi, ya di apotek jarang sekali meracik pulvis atau serbuk tidak terbagi. Jadi pulveres itu sediaan serbuk yang dibagi-bagi kemudian dibungkus dengan kertas perkamen. Kalau kita membicarakan dua sediaan ini sebenarnya sama ya kalau untuk ilmu meracik. Kenapa? Karena pada waktu kita mau buat kapsul isinya itu adalah serbuk. Ya, jadi kalau serbuk bagi itu sudah jadi serbuk dibagi-bagi dan dibungkus dengan kertas perkamen, kalau kapsul dibuat serbuk dulu juga sama ya, dibagi-bagi tetapi dimasukkan ke dalam kapsul kosong. Nanti kita akan bahas di belakang ya. Nah, kemudian oke, kita mulai saja ke resepnya ya. Jadi di sediaan serbuk bagi resep yang akan meracik serbuk bagi itu akan ada muncul dua macam resep, yaitu resep yang ada DTD-nya dan resep yang tidak ada DTD-nya, gitu ya. Jadi kita bahas dulu ini, sebentar slide saya. Nah ini, resep yang tidak ada DTD-nya. Saya kasih contoh resepnya di sini ya, langsung pakai contoh resep. Kalau kita perhatikan, jadi kalau resep yang serbuk bagi dan kapsul itu ada DTD dan nggak ada DTD, cuma dua macam itu. Ya, kemudian ada yang bertanya, kalau resep DTD itu muncul nggak di salep atau diracikan berupa posio ya obat minum? Nggak ada. Jadi DTD nggak ada DTD dan tidak DTD itu hanya ada di serbuk bagi dan kapsul saja. Ya, kita bahas satu-satu. Ini adalah resep yang tidak ada DTD. Kalau kita baca seperti ini, resipe ambillah ya. Jadi aminofilin 1 gram, adik-adik harus perhatikan ya, kalau satuannya gram atau tidak ada satuannya ya, kemudian di situ hanya tertulis obat tidak ada jenis sediaannya seperti tablet atau kapsul ya. Contohnya di sini aminofilin 1 gram, berarti yang dimaksud di resep ini adalah aminofilin dalam bentuk bahan baku. Ya, jadi serbukan gitu tuh, nanti ditimbang gitu ya 1 gram. Kemudian kita lanjutkan, ambillah aminofilin 1 gram, Epexol tablet. Ya, di sini ada tulisan sediaannya tablet, maka kita ambil adalah sediaan tabletnya, yaitu 4. Jangan ketukar ya, 4 sama 6, kadang-kadang kita kalau ujian 4 sama 6 ketukar ya, jadi ini 4. 4-nya 4 apa? 4 tablet tentunya ya. Metilprednisolon 8 mg, jadi metilprednisolon yang tablet ya, banyaknya 5. Jadi kita ambil metilprednisolon yang 8 mg, 5 tablet. Hati-hati. Di apotek pada umumnya persediaannya itu yang 4 sama yang 8. Jangan sampai salah ambil ya, karena kalau di ujian pasti fatal atau 0 nih nilainya ya. Nah, jadi kita ambil 5 tablet. Kemudian kita baca perintahnya apa? Miskevat pulveres nomero desima.
Jadi artinya campur dan buatlah serbuk bagi sebanyak 10. Saya ulang, campur dan buat serbuk bagi sebanyak 10. Ya, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita campur aminofilin 1 gram, Epexol 4 tablet, metilprednisolon 5 tablet, dimortir, digerus halus. Perintahnya apa? Campur dan bagilah 10. Ya, jadiin 10. Ya, jadi dibagi rata 10 kemudian dibungkus pakai kertas perkamen. Nah, itu adalah resep tanpa DTD. Supaya cepat ya, apa sih namanya, mengingatnya ya, biar nggak ini gitu, nggak ketukar. Gini aja, kalau tidak ada DTD, berarti bahan tidak dikalikan. Tidak ada DTD, tidak dikalikan gitu. Ya, karena kalau ujian nih kadang-kadang suka ketukar ya antara DTD sama nggak ada DTD, terus perhitungannya tuh sangat fatal ini akibatnya. Ya, karena kalau tidak ada DTD, tidak dikalikan. Bayangkan kalau kalian mengalihkan, maka aminofilin akan kalian timbang adalah 10 gram ya. Fatal, itu sangat fatal. Nah, ini hati-hati. Maka pembahasan ini saya saya bahas di awal karena itu tadi pengalaman kalau ujian suka ketuker antara DTD dan nggak DTD ya. Jadi ini contoh resep tidak ada DTD-nya, jadi tidak dikalikan ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke resep yang ada DTD-nya. Sebelumnya DTD itu apa sih? Datalis doses. Ya, mari kita baca dulu resepnya. Ini resepnya diubah sedikit. Jadi ini adalah resep serbuk bagi yang ada DTD-nya. Jadi kalau kita baca pemahamannya seperti ini. Ambillah aminofilin 0,1 gram, Epexol tablet setengah, metilprednisolon tablet 2. Campur dan buat serbuk bagi Thales doses ya. Jadi serahkan sebanyak dosis di atas banyaknya 10 ya. Campur dan buatlah serbuk bagi, serahkan sebanyak dosis di atas banyaknya 10. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya dosis yang di atas itu, campuran yang di atas itu adalah untuk 1 bungkus. Jadi masing-masing itu 1 bungkus isinya itu tuh yang di atas. Aminofilin, Epexol, metilprednisolon itu isinya itu untuk 1 bungkus. Maka kalau kita mau buat 10 bungkus atau 10 banyaknya ya, 10, logikanya itu semua harus dikalikan 10 kan gitu. Ya, jadi penimbangannya atau menyiapkannya tidak seperti tadi resep yang di awal, tetapi semuanya harus dikalikan 10. Saya sudah kasih contoh ya, jadi 0,1 dikaliin 10 ya. 10 itu dari mana? Jumlahnya ya, numero. Jadi jumlah sediaannya dimintanya berapa? Kalau 10 kalikan 10. Kalau 12 kalikan 12 dan seterusnya gitu. Ya. Mari kita bahas jumlah obatnya yang akan kita ambil. Aminofilin 0,1 gram, hati-hati satuannya bobot ya. Jadi 0,1 kali 10 sama dengan 1 gram. Ya. Kemudian yang Epexol setengah. Setengah kalikan 10 juga. Tetapi di resepnya itu ada bentuk tablet ya. Maka setengah kali 10-nya adalah 5 tablet. 5-nya adalah 5 tablet ya. Metilprednisolon pun demikian. Metilprednisolon tablet 2 itu bukan 11 ya, dalam bahasa Latin itu 2 gitu ya. Jadi 2, ini juga sering salah baca ya. Jadi 2 dalam angka Romawi kalian baca 11 gitu. Jadi di sini maksudnya 2 dikali 10 sama dengan 20 tablet ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kalau di praktikum ini kita timbang, kemudian kita ambil tabletnya, digerus jadi 1, kemudian kita bagi menjadi 10 gitu. Ya. Waktu di awal-awal saya kasih materi ini, ada yang bingung dan bertanya seperti ini. Kenapa kok harus dikalikan 10, Bu? Ya, karena kita tidak akan menimbang satu dosis. Maksudnya saya gini, tidak akan kita mengambil aminofilin 1,5, prednisolon 2 digerus dulu, dibungkus 1.
terus kita ambil lagi 0,1 setengah 2 tablet dibungkus lagi 2 bungkus, nggak seperti itu. Ya, kita akan menimbang untuk seluruh sediaan yang diminta di resep ini berapa, 10 bungkus. Maka dikalikan 10 aja semuanya dulu gitu. Ya, jadi kita sekalian menimbang dan mengerjakan untuk 10 bungkus. Setelah jadi serbuk bagi, kita bagi menjadi setelah menjadi serbuk kita bagi menjadi 10 serbuk bagi gitu. Ya, kesimpulannya kalau resep ada DTD maka bahan dikalikan gitu aja. Ada DTD dikalikan, kalau tidak ada DTD tidak dikalikan. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan jumlah sediaannya. Begitu ya, adik-adik mudah-mudahan ini mudah ya dipahaminya. Hati-hati ini prinsip ya. Jangan sampai salah atau jangan sampai ketukar. Ya. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini di blueprint kita lihat ya bahwa adik-adik harus bisa menyiapkan bahan-bahan dari resep atau dari kopi resep atau mengganti gitu ya bila dosisnya berbeda. Nah, saya kasih contoh, ada banyak contoh nanti yang akan saya sampaikan ya, yang umumnya terjadi di lapangan karena ini sangat aplikatif ya materi yang saya berikan. Judulnya adalah konversi jumlah bahan. Maksudnya apa? Kadang-kadang nih dokter kalau tulis resep ya dalam bentuk satuan gram. Ya, jadi kalau kita lihat contohnya resep di sini amoksisilin 1,5 itu maksudnya adalah satuannya gram. Kita tahu di apotek udah nggak ada ya, bahkan nggak ada kalau untuk amoksisilin dalam bentuk bahan baku atau serbuk ya. Jadi yang tersedia mungkin tablet atau kapsulnya gitu. Nah, untuk mengerjakan resep yang tertulis seperti ini, maka kita harus tahu persediaan amoksisilin kita yang ada di gudang atau yang ada di apotek kita apa. Ya, di sini saya kasih contoh ceritanya nih, apotek kita punya amoksisilin tablet 500 mg. Jadi dosis satu tabletnya dari 500 mg. Nah, kemudian Clonex tidak saya bahas karena Clonex sediaannya ada nih ceritanya ya. Kita bahas yang amoksisilinnya saja. Berapa kita harus ambil tablet amoksisilin gitu ya. Saya ulang nih ya, tolong dicamkan dengan baik. Amoksisilin yang ada di resep satuannya bobot 1,5 gram. Ya, kalau dilihat dari resepnya ini bahan baku tentunya yang dimaksud dengan resep ini. Tetapi di apotek kita nggak punya bahan baku amoksisilin atau berupa serbuk amoksisilin nggak ada. Tetapi persediaan yang ada di kita adalah bentuk tabletnya. Satu tabletnya adalah 500 mg. Nah, jadi berapa kita akan ambil amoksisilin tablet gitu ya. Sangat mudah ya. Jadi prinsipnya begini, kalau kita mau mengganti dosis ya atau mau mengerjakan resep ini, yang pertama adalah hitung dulu bahan yang ada di resep, berapa yang dibutuhkan. Jadi hitung bahan yang ada di resep, berapa yang dibutuhkan. Nah, kita lihat nih, amoksisilin berarti 1,5 gram. Ya, kalau dalam satuan miligram 1.500. Kalian harus bisa mengkonversikan gram ke miligram, miligram ke mikrogram gitu ya, dengan cepat ya, nggak usah pakai kalkulator. Jadi 1,5 gram adalah 1.500 miligram. Nah, ada yang tanya, ini dikaliin 1,5 atau 1,5 kali 12? Ya, kita lihat lagi. Tadi kita udah pelajari bahwa kalau tidak ada DTD, dia tidak dikali gitu kan. Sehingga amoksisilin ini 1,5 ya atau 1.500 mg. Udah ya, itu langkah pertama. Kita hitung jumlah bahan yang dibutuhkan di resep berapa. Di sini amoksisilin kita butuhinnya 1,5 atau 1.500. Tidak dikali 12 karena nggak ada DTD. Udah, dibagi dengan dosis yang ada di persediaan. Yang ada di persediaan 500, bagi 500 ya. Satuannya harus sama. Nah, ini juga suka salah nih. Yang di atasnya gram dibagi sama miligram atau kebalikannya. Jadi hasilnya jadi salah, ngaco gitu ya. Jadi ngambil jumlah sediaannya pun jadi salah. Nah, jadi kalau 1.500 mg dibagi menjadi dengan 500 mg, satuannya harus sama. Kalau 1,5 gram dibaginya dengan
0,5 gram juga gitu ya, satuannya harus sama. Sehingga kita mendapatkan hasil 3. 3 itu apa? 3 tablet. Ya, kan persediaan kita tadi amoksisilin 500 tablet ya. Jadi 3 tablet yang dosisnya 500 mg gitu ya. Kalau ternyata nih contoh lagi ya secara teori ini mah, ternyata amoksisilin tablet yang di apotek adanya yang 250 mg misal ya. Jadi 1.500 dibagi 250 mg gitu. Jadi hasilnya adalah 6 tablet yang 250 mg gitu. Mudah ya. Nanti untuk contoh-contoh resep yang berikutnya prinsipnya kayak gini. Kenapa tidak seperti mata kuliah 2 yang tadi di awal kalian dapat ya. Kalau resep-resep itu bisa macam-macam. Soalnya itu bisa macam-macam kayak matematika lagi ya. Jadi tambah-tambahan kalian gitu ya, pengurangan, angkanya bisa diubah-ubah, tapi prinsipnya kalau penjumlahan, pengurangan, pengalian ya gitu. Tetapi angkanya bisa diubah-ubah. Begitupun dengan resep ya. Jadi obatnya, jumlahnya itu bisa macam-macam nanti soalnya. Ya, tetapi prinsipnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, coba dicamkan dulu ya. Jadi mengganti atau mencari berapa jumlah tablet di resep ini adalah jumlah yang ada di resep dibagi dengan jumlah yang ada di persediaan. Ya. Oke, kita lanjutkan ya dengan contoh yang berikut. Ya, contoh yang berikutnya adalah ini. Nah, ini resepnya tadi nggak ada DTD, kalau sekarang ada DTD-nya. Ya, kalau ada DTD-nya gimana? Jangan bingung ya. Kita balik lagi tuh ke materi yang pertama. Kita baca dulu resepnya. Ada kodein 10 mg, Scandexon setengah tablet, salbutamol 1 tablet, CTM 2 mg, MF full DTD nomor 12 ya. Jadi ada DTD-nya. Di sini ada keterangan setelah dibuat serbuk dimasukkan ke dalam kapsul ya. Jadi ini adalah sediaan kapsul gitu ya. Mari kita bahas ke berapa jumlah yang akan kita ambil untuk masing-masing bahan. Ya. Kalau ada DTD jangan lupa ya dikalikan. Nah, jadi dikalikan berapa? Dikalikan 12 tentunya untuk masing-masing obatnya. Ya, di sini kasusnya adalah kodein yang kita punya di apotik adalah berupa tablet. Ya, kodein tablet yang dosisnya adalah 15 mg. Kemudian CTM-nya kita punya tablet juga, satu tabletnya adalah 4 mg. Maka berapakah tablet kodein dan CTM yang harus diambil gitu ya. Nah, kita kita bahas kodein 10 mg dikalikan dulu 12. Kenapa? Karena kalau ada DTD dikali 12 tadi ya, kita udah bahas di depan. Nah, kemudian jumlah yang ada di resep berarti 120 mg dibagi dengan jumlah yang ada di persediaan. Ya, jadi berapa dosis yang ada di persediaan? 15 mg. Jadi 10 mg kali 12 dibagi 15 sama dengan 8 tablet. Ya, jadi kita akan mengambil kodein tablet yang 15 mg banyaknya 8 gitu. Nah, kemudian untuk CTM dulu nih ya, CTM dulu. CTM 2 mg karena ada DTD kita kalikan 12 ya sehingga 24 yang dosis yang ada di persediaan 4. Ya, jadi dibagi 4 sama dengan 6 tablet. Jadi untuk CTM 4 tablet CTM tablet 4 mg kita ambil 6 tablet gitu ya. Nah, untuk obat Scandexon dan salbutamolnya karena tidak ada masalah ceritanya ini kita punya persediaannya, maka perhitungannya biasa aja. Setengah kali 12 ya adalah 6 tablet. Kita ambil Scandexonnya 6 tablet. Terus salbutamol 1 kali 12 ya. Hati-hati ya satuannya tablet ya karena di resepnya tablet gitu. Sama dengan 12 tablet. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan, kita campur nih semua bahannya, terus dimortir sampai halus, dibagi 12 sama banyak, kemudian dibungkus 12 sama banyak terus dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Nah, cangkang kapsul berapa yang akan kita pakai? Nanti di belakang ada
penjelasan ya. Saya akan menerangkan juga di belakang, kita review ya, bagaimana cara menentukan cangkang kapsul ya untuk resep yang akan kita kerjakan. Gitu. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Ini kemudian ya, ada kasus seperti ini. Jadi ada pasien datang ke apotik, kemudian pasien tersebut mau menebus obat dari dokter ya. Kemudian pihak apotek menghitung dulu kan ya berapa biaya resep yang harus dibayar oleh si pasien sebelum petugas farmasi mengerjakannya ya, apoteker dan TTK mengerjakan. Nah, ternyata pada waktu disampaikan jumlah biaya yang harus dibayar, pasiennya nggak bawa sebanyak itu. Ini ada kasus ini ceritanya. Nah, kemudian pasiennya bilang, bagaimana kalau saya beli untuk nggak beli semua dulu gitu ya. Saya mau beli untuk 3 hari dulu deh gitu ya. Nah, maka kita tetap harus melayani ya. Nanti kita kasih kopi resep tentunya ya. Jadi di sini kasusnya adalah jika pasien akan menebus obat itu, resep ini ya maksudnya ya, untuk 3 hari, berapa masing-masing obat harus disiapkan. Nah, kita logika langsung, jangan bingung dulu. Biasanya adik-adik nih kalau pas ujian udah riweuh dulu ya, udah bingung dulu gitu. Sebenarnya ini sangat simpel ya. Kita lihat dulu 3 hari ya. 3 hari itu berarti kalau dari resep, berdasarkan resep ini kita lihat signa. Langsung kita lihat signanya. Signanya itu adalah sehari 2 kali 1 kapsul. Jadi pasien minum 1 hari itu 2 kapsul. Ya, semua tolong lihat resep yang saya tampilkan ya di sini. Coba kita lihat signanya. Sehari 2 kali 1 kapsul. Berarti kalau pasien mau beli 3 hari, berapa kapsul harus kita buat? 6 dong, ya, 6 ya. Jadi kalau 1 hari dia minum 2 kapsul, maka kalau 3 hari 6 kapsul. Oke, paham pasti ya itu ya. Maka kita akan menyiapkan obat untuk 6 kapsul. Untuk 6, jumlahnya untuk 6 gitu. Nah, maka berapa kodein yang akan kita ambil ya? Yang kalikan 6 ya. Ya kalau pasiennya kalau pasiennya ada biaya gitu semuanya nanti kalikan 12, tapi kan pasiennya tadi di awal bilang dia nggak punya uang yang cukup gitu ya, jadi dia mau beli 3 hari. Nah, 3 hari itu berarti berapa kapsul ya? Nah, kita lihatnya berdasarkan signa. Ya, kalau signanya itu sehari 2 kali 1 kapsul, maka 6 kapsul harus kita buat. Ya, jadi 6 dikalikan 10. Untuk 6 kapsul, kita membutuhkan 60 mg kodein. Itu dulu, gitu dulu. Ya. Terus udah gitu kita lihat Scandexon, itu di paling bawah ya. Saya tulisnya yang di paling bawah, di kotak yang paling bawah. Scandexon 6, kan tadi kita 6 kapsul ya. 6 kapsul dikalikan setengah. Jadi Scandexonnya kita hanya ambil 3. Jadi untuk 6 kapsul Scandexon yang kita ambil hanya 3 tablet. Ya. Kemudian salbutamol ada di sebelah bawah juga. Untuk 6 kapsul, 6 dikali 1 tablet sama dengan 6 tablet. Maka untuk 6 kapsul kita butuh salbutamolnya 6 tablet. Gitu. Nah, sekarang CTM. Berapa CTM dibutuhkan untuk 6 kapsul? Ya tinggal 6 kali 2 gitu ya, sama dengan 12 mg. Oke, sampai situ kita sudah menemukan berapa jumlah obat yang dibutuhkan untuk 6 kapsul. Ya. Nah, di sini ada kasus yang kedua. Ternyata kodein dalam bentuk serbuk bahan baku kita nggak punya. Ya, sehingga kita tidak bisa tuh menimbang 60 mg. Karena serbuknya nggak ada, dalam bentuk tablet lah yang kita punya. Ya, ini sama ya seperti yang resep yang sebelumnya. Jadi ceritanya kodein yang kita punya adalah 15 mg. Ini resepnya sama seperti resep yang sebelumnya.
Maka 60 dibagi 15 ya, jadi 4 tablet. Nah, kemudian CTM-nya sama 6 dikali 2, 12 mg. Kita nggak punya CTM dalam bentuk serbuk di apotik, sehingga kita tidak bisa menimbang 12 mg. Yang kita punya CTM tablet, satu tabletnya 4 mg. Berapa kita harus ambil? 12 mg dibagi 4 gitu kan ya, sama dengan 3 tablet. Nah, jadi untuk 6 kapsul ya, 3 hari ya, 6 kapsul itu kita membutuhkan kodein 15 mg 4 tablet, Scandexon 3 tablet, salbutamol 6 tablet, CTM tablet yang 4 mg 3 tablet gitu. Ya, jadi ini kita gerus dalam mortir sampai halus, kemudian kita bagi menjadi 6, jangan lupa ya, menjadi 6, terus dimasukkan ke dalam cangkang kapsul gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan ada ketelitian. Ya, maka kalau di lab resep itu nggak boleh ada yang ngobrol, nggak boleh sambil makan, ya. Karena Mohon maaf, Hesti di unmute dulu, tadi dimatikan. Hesti mohon maaf, suaranya tidak bisa didengar, Bu. Tadi dimatikan dari pusat, sedangkan teman-teman yang lain peserta mohon tidak meng-unmute suaranya. oh iya, Bu Yovita sudah terdengar? Sudah, Bu, sudah terdengar. Ya. Mungkin Tadi 1 menit di belakang, boleh Ibu ulang lagi. Ya, baik. Oke, kalau gitu saya ulang lagi aja ya. Ini maaf ya, ada gangguan teknis terus dari awal nih. Nah, jadi saya ulang ya. Nah, jadi apa sih namanya tadi sampai 6 kapsul ya, 6 kapsul. Jadi untuk kodein untuk 6 kapsul, kodein tablet yang 15 mg itu membutuhkan 4 tablet, kemudian Scandexon membutuhkan 3 tablet, kemudian salbutamol membutuhkan 6 tablet, CTM tablet yang 4 mg membutuhkan 3 tablet. Ya, ini untuk 6 kapsul, hati-hati ya, ini untuk 6 kapsul. Jadi kalau di praktek tuh kita masukkan ke dalam mortir, kemudian digerus halus, dibagi 6 sama banyak, kemudian dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Jadi kita akan membuat 6 kapsul. Ya, nah kalau di lab resep itu makannya nggak boleh kan sambil ngobrol gitu ya, kemudian minum atau makan. Kenapa? Karena membutuhkan konsentrasi yang tinggi dalam pengerjaan resep ini gitu ya. Kalau kita bengong sebentar aja, apa yang terjadi? Nah, waktu resep ini muncul, apa yang terjadi? 6, sudah betul tuh ya, mahasiswa menghitung 6 kapsul untuk 6 kapsul. Tetapi pada waktu sudah digerus dibaginya jadi 12 gitu. Ya jadi fatal gitu ya. Mungkin itu tadi ya, mungkin nggak konsentrasi atau bengong gimana gitu akhirnya jadi salah. Nah, itu hati-hati. Nah, untuk pasien sendiri nanti akan mendapatkan 6 kapsul dan mendapatkan kopi resep. Kopi resep akan kita bahas di belakang nanti ya. Kopi resep yang tertulis date 6. Di kopi resepnya akan tertulis date 6, artinya pasien sudah mendapatkan 6 kapsul gitu ya. Di kemudian hari nanti pasien akan menebus kopi resep kembali dan akan mendapatkan 6 kapsul sisanya gitu ya. Khusus untuk kopi resep saya bahas nanti di belakang. Gitu adik-adik ya. Coba dicamkan lagi ini untuk kasus kalau pasien tidak beli semua obatnya, tetapi beli sebagian saja. Ya. Ya, kita lanjutkan. Ada resep yang berikut. Nah, ini. Kalau resep tadi kan bentuknya racikan ya. Kalau resepnya seperti ini, bukan racikan. Jadi di blueprint itu ada poin di mana bahwa adik-adik harus bisa menyiapkan obat ya dari resep atau dari kopi resep yang bukan racikan gitu. Nah, ini contoh resepnya. Jadi kalau
resepnya seperti ini, maka bacanya adalah resipe ambillah gitu ya, langsung cefadroxil 500 mili kapsul sebanyak 10 ya, signanya sehari 2 kali 1 kapsul. Kemudian yang berikut resipe ambillah ya, natrium diklofenak 25 mg yang tablet ya sebanyak 10, signanya Prorenata jika perlu sehari 2 kali 1 tablet gitu ya. Nah, kasusnya apa? Jadi adik-adik di sini harus bisa mengganti dosis ya, dosis yang diresep dengan dosis yang ada di persediaan. Ya, jadi dosis yang diresep ini yang 25 mg kita nggak punya. Di apoteknya ada yang 50 mg. Nah, biasanya kita sampaikan dulu tuh ke pasien. Ya, Pak, kami ini punyanya dosisnya yang tinggi ya, sehingga nanti signalnya kan akan berubah ya, jadi 2 kali setengah tablet gitu. Kalau pasien menyetujui untuk ya nggak apa-apa, ini aja ditebus aja gitu. Maka berapa tablet akan kita ambil? Nah, ini masalahnya di sini ya. Berapa tablet natrium diklofenak yang 50 mg tentunya yang akan kita ambil, perhitungannya sama seperti tadi. Ya, jadi walaupun resepnya bukan resep racikan, cara ngitung untuk konversi ya, untuk mengkonversi dosis ya, jadi dari satu dosis ke dosis yang lain gitu, caranya sama. Jadi dihitung dulu kebutuhan yang ada di resep. Natrium diklofenak 25 mg ya, untuk 10 berarti natrium diklofenaknya kita butuhkannya 250 mg. Tinggal dikaliin 25 kali 10 ya. Nah, kemudian yang ada di persediaan adalah 50 ya. Jadi 250 dibagi 50. Hati-hati satuannya harus sama. Kalau di atas miligram, di bawah juga miligram. Di atas gram, di bawah juga dibagi dengan gram gitu. Nah, hasilnya adalah 5 tablet ya. Jadi nanti kita menyerahkan ke pasien natrium diklofenak tablet yang 50 mg sebanyak 5. Hati-hati sigmanya ya. Nanti jadi jika perlu sehari 2 kali setengah tablet gitu ya. Nah, ini logika, sebenarnya ini mah logika ya. Jadi kalian banyak-banyak berlatih resep ya untuk ganti-ganti dosis gitu, banyak berlatih. Jadi nggak bisa, jadi ini harus dikotret ya, apa bahasa Indonesianya itu kotret itu. Jadi dikotret seperti matematika gitu, nggak bisa cuma dibaca gitu ya, dihafal, apalagi dihafal nggak bisa, dihafal resepnya dihafalkan nggak bisa. Kenapa? Karena soal berupa resep itu nanti saya bilang tadi bisa macam-macam gitu. Jadi prinsipnya yang harus kalian pahami ya. Nah, ini adalah resep yang tidak diracik ya. Ya, kita lanjutkan contoh ya. Sekarang kita akan membahas tentang resep yang ada tanda iter. Ya, dalam bahasa Latin iterite artinya diulang ya. Tapi dokter biasanya tulisnya singkat aja iter gitu ya. Ya, kemudian iter nanti ada contoh resepnya ya. Iter itu diulang, jadi saya tuliskan di sebelah bawahnya tuh iter titik-titik kali. Artinya iter berapa kali? Kalau iter 1 kali gitu ya. Jadi iter diulang 1 kali. Iter 2 kali, diulang 2 kali. Gitu terjemahannya. Ya, saya ulang, kalau iternya 1 kali, maka diulang 1 kali. Kalau iter 2 kali, resep itu diulang 2 kali gitu. Dan seterusnya. Nah, rumus itu tuh berguna untuk mengetahui berapa total obat yang akan diserahkan. Berapa kali total obat yang akan diserahkan. Ya, jadi contohnya kalau iter 1 kali ya, maka si N-nya itu adalah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Jadi kalau iter 1 kali, obat yang diserahkan adalah 2 kali. Kalau iter 2 kali, maka obat yang akan diserahkan ke pasien atau yang akan didapat pasien totalnya itu nanti 3 kali dan seterusnya gitu. Nah, pengertiannya kok bisa gitu ya? Iter 1 kali, kenapa
kenapa pasien dapat obat jadi 2 kali gitu, ya. Nah, tolong dicamkan dulu ini sebelum saya pindah slide. Jadi ITER itu artinya diulang, ya. ITER 1 kali artinya diulang 1 kali. ITER 2 kali artinya diulang 2 kali. Nah, kemudian ada rumus nih, N tambah 1. N-nya itu adalah angka di ITER-nya itu. Nah, rumus ini untuk apa sih? Untuk mengetahui berapa jumlah obat yang akan diserahkan ke pasien, total ya, total obat yang akan diserahkan ke pasien. Jadi kalau ITER 1 kali, pasien itu mendapatkan obat 2 kali gitu sebenarnya ya. Kalau ITER 2 kali, pasien mendapatkan obat 3 kali dan seterusnya. Ya, saya pindah slide ya. Kenapa kok seperti ini? Ya, nah ini. Jadi di sebelah kiri itu ada resep tertulis ITER 1 kali, saya tulis pakai tinta merah supaya terlihat ya bahwa resep ini tuh adalah resep ITER gitu ya, diulang 1 kali ya. Nah, kemudian pasien tolong dibayangkan ya bahwa saya ini pasien bawa resep tertulis ITER 1 kali ke apotik. Nah, apotik akan menyerahkan obat berdasarkan resep ini adalah salbutamol tablet 2 mili, pasien akan dapat 20. Etadril sirup, dia akan dapat 1 flash gitu ya. Nah, karena tertulis ITER 1 kali, maka pasien akan mengulang 1 kali resep ini. Ya, jadi resep yang asli ini diulang 1 kali lagi gitu maksudnya ITER 1 kali itu. Ya, sehingga pasien harus menebus 1 kali lagi itu menggunakan kopi resep. Ya, jadi pihak apotik membuatkan kopi resep seperti yang di sebelah kanan. Menulis kopi resep seperti itu, kemudian ada tanda date orig atau date 1 kali. Pilih salah satu aja, itu artinya sama ya. Ada yang menulis date orig artinya datur original, artinya yang aslinya itu udah diserahkan. Ya, artinya resep yang sebelah kiri itu obatnya sudah diserahkan. Nah, resep yang aslinya kan gitu ya, yang sebelah kiri, jadi bisa ditulis date orig gitu. Atau boleh date 1 kali ya. Kemudian sama yang etadrilnya pun tertulis seperti itu. Nah, kemudian disinilah kita bisa ngambil kesimpulan, pasien itu nanti akan menebus menggunakan kopi resep yang sebelah kanan. Artinya dia akan mendapatkan tablet salbutamol 2 miligram sebanyak 40 kan, ya. Jadi totalnya ya 40. 1 kalinya pakai resep yang asli, 1 kalinya pengulangan menggunakan kopi resep gitu. Gitu. Maka kenapa ada rumus N tambah 1 ya. Jadi N tambah 1 itu si pengulangannya yang 1 kali ditambah sama satunya itu yang paling belakangnya di rumus yang tadi adalah yang aslinya gitu. Ya. Kalau diulang 2 kali berarti 2 ditambah 1 ya. Satunya adalah aslinya, 2-nya adalah pengulangannya. Jadi pasien akan mendapatkan 3 kali. Kalau resepnya ini tertulis ITER 2 kali, pasien akan mendapatkan tablet salbutamol 60 tablet totalnya gitu. Gitu. Ya. Cukup pusing atau udah tahu ini mah ya? Mudah-mudahan gitu semua ya. Sebenarnya kalian udah paham, cuma tugas saya hanya mereview, mengulang lagi. Mudah-mudahan udah paham ya. Gitu, coba dicamkan dulu sebelum saya pindah ke slide yang berikut. Ya, jadi pasien akan menebus kopi resep ini di kemudian harinya ya, ini 5 hari ya, 5 hari yang akan datang dia akan menebus resep ini. Ya, dia akan mendapatkan sama tablet salbutamol 2 miligram sebanyak 20, kemudian etadril 1 flash lagi. Ya, kopi resepnya disimpan oleh pihak apotek dan pasien hanya bawa obatnya saja, tidak ada kopi resep lagi. Ya, jadi kopi resep yang di sebelah kanan itu nanti akan diambil sama pihak apotik ya sebagai arsip pengganti resep gitu. Ya, jadi pasien hanya pulang bawa obatnya saja. Ya, kopi resepnya nggak dikasih lagi gitu. Ya, jadi dia total mendapatkan 2 kali penyerahan obat ya. Itu yang tadi saya jelaskan di depan. Oke,
sekarang kita bahas ke materi yang ini. Tadi kita udah duluan ya baca tentang tanda-tanda pada kopi resep ya. Tadi kopi resep sudah ada muncul sebagai contoh di depan. Kita bahas lagi saja. Apa saja sih tanda yang mungkin ada di kopi resep ya? Ada tanda date itu ya. Nanti kalau di kopi resep tuh date artinya detur sudah diserahkan. Nah, tadi kita sudah bahas date orik atau date satu kali. Sudah diserahkan aslinya. Date original ya. Detur original artinya sudah diserahkan aslinya. Artinya pasien sudah mendapatkan obat dari resep yang asli. Boleh juga ditulis detur satu kali. Ya, itu sama saja pemahamannya, sudah diserahkan satu kali. Nah, kemudian ada tanda pada kopi resep nedet. Kebalikan dari detur, ne detur, artinya belum diserahkan. Ya, kemudian biasanya di kopi resep di sebelah bawahnya tuh ya dicap atau di tanda tangan apoteker yang menuliskan kopi resep ada tanda di kopi resep PCC ya, itu artinya Procopy Confirm. Apa artinya? Sudah disalin sesuai aslinya. Jadi PCC itu bukan paraf ya. Ada yang salah paham, PCC itu paraf, katanya bukan. Kalau di kopi resep PCC itu Procopy Confirm, artinya di situ dikasih di situ dijelaskan bahwa ini tuh sudah ditulis sesuai dengan resep aslinya gitu ya. Jadi kasih tanda PCC terus biasanya pasti diparaf gitu. Diparaf terus dikasih cap gitu ya, tapi arti PCC sendiri artinya bukan paraf gitu. Ya gitu ya, itu adalah tanda-tanda yang mungkin ada di kopi resep ya. Nah, kemudian kita bahas kopi resepnya. Di sini saya kasih contoh ya, ada kopi resep. Apa yang akan dibahas di sini, kita akan menyiapkan obat berdasarkan kopi resep atau salinan resep. Sama aja, kopi resep, salinan resep sama aja pemahamannya ya. Berapa obat yang harus disiapkan dari kopi resep ini atau salinan resep ini. Nah, kita lihat tandanya nih, kita lihat ya. Jadi ceritanya ada pasien datang ke apotik bawa salinan resep ini. Kemudian kita sebagai petugas farmasi ya, kita lihat dong, petugas di apotek kita lihat. Itu kopi resep tertulisnya nedet. Ya tadi kita sudah cerita, sudah kita bahas tuh, bahwa nedet itu artinya belum diserahkan. Ya, jadi kopi resep ini tuh ngomong bahwa erlamisetin tetes mata itu belum diserahkan gitu. Itu kopi resep itu tuh gitu ngomongnya. Terus cetirizine tablet sebanyak 10 DET. Artinya apa? Sudah diserahkan gitu. Ya, jadi dia bilang, kopi resepnya bilang cetirizine tablet sebanyak 10 sudah diserahkan. Kemudian yang obat satu lagi, Alpara tablet sebanyak 20 sudah diserahkan 10. DET 10 sudah diserahkan 10. Gitu. Jadi kita menyiapkan obat atau mengambil obat banyaknya berapa untuk masing-masing ya, karena tadi kita sudah baca erlamisetin belum diserahkan. Nah, maka pada waktu si kopi resep ini diserahkan ke kita siapkan erlamisetinnya. Karena kopi resepnya bilang gini, erlamisetin belum diserahkan gitu. Ya, jadi kita siapin satu flash ya. Cetirizine tablet, DET. Cetirizine tablet sudah diserahkan. Jadi untuk kopi resep ini kita tidak ambil cetirizine lagi karena ternyata sudah diserahkan pada waktu di resep aslinya ya. Ini tuh diserahin kapan? Mungkin ada yang tanya gitu. Ini dari resep aslinya ya. Jadi dari resep aslinya sudah diserahkan sebanyak 10 gitu. Kalau tertulis date aja artinya sudah diserahkan. Ya, biasanya tertulis seperti itu. Kemudian Alpara tablet date 10. Jadi dari resep aslinya itu sudah diambil 10, sudah diserahkan 10, maka sisanya 10 lagi dong. Ya. Nah, jadi dari kopi resep ini kita ambil Alpara tablet sebanyak 10. Nah, maka obat yang akan diserahkan ke pasien adalah yang ada di sebelah kanan. Ya, jadi erlamisetin 1, cetirizine tidak diambil lagi ya karena sudah ditebus ya dari resep aslinya. Alparanya kita ambil 10 tablet. Ya, dibuat etiketnya terus diserahkan ke pasien.
Jadi pasien hanya mendapatkan tetes mata dan para tabletnya sebanyak 10 gitu. Kopi resep yang diserahkan oleh pasien ditahan oleh pihak apotek sebagai pengganti resep gitu ya. Gitu. Jadi kita tidak tulis kopi resep lagi atau menyerahkan kopi resep lagi ke pasien. Tapi ya kadang-kadang pasien itu suka seperti ini. Bisa nggak saya minta kopi resepnya lagi? Untuk kebutuhan apa dulu? Biasanya pasien ada yang ini untuk ganti ke kantor gitu ya, biasanya kita kasih kwitansi aja. Atau hanya untuk disimpan supaya nanti kalau mungkin sakit lagi atau apa dia punya apa ya, punya keterangan gitu ya, dia udah pernah minum obat apa gitu. Bisa saja hal itu kita lakukan, tetapi di kopi resepnya semua kita tulisin date. Ya, jadi date gitu, tulis date sudah diserahkan gitu, bisa saja. Karena kadang ada pasien yang kayak gitu, boleh dong minta kopi resepnya untuk arsip ya, untuk saya simpan, kalau nanti nggak sembuh gitu ke dokternya saya biar bisa sampaikan, saya tuh udah minum obat ini gitu, ya boleh saja. Nah itu untuk kopi resep ya. Jadi kalau dengan tanda nedet, date, dan date 10, berapa obat yang harus kita siapkan? Itu. Ya, beberapa saat coba dicamkan lagi ya, mudah-mudahan ini juga sudah paham. Ya, kita lanjutkan ke sini. Ini kita akan apa namanya, kasusnya adalah mengkonversi angka ya dosis ya, dari satu dosis ke dosis yang lain gitu, tetapi di sini pakai kopi resep ya, jadi pakai kopi resep sebentar. Ya. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah obat yang akan diserahkan kalau kopi resepnya tertulis seperti ini. Ya, jadi berapa obat yang akan diserahkan kalau kopi resep tertulis seperti ini. Nah, jadi di sini ada racikan, kemudian jumlah kapsul yang dibuat adalah 15 gitu ya. Tetapi pasien hanya menebus 5 kapsul saja. Jadi kalau kita baca kopi resepnya, ini artinya seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ada resep racikan, total kapsulnya adalah 15, tetapi pasien menebusnya dari resep yang aslinya cuma 5. Kok tahu? Karena di situ tertulis date 5, detur 5. Ya, jadi pasien hanya menebus 5 saja. Maka pasien punya sisa kapsul yang belum ditebus adalah 10 tentunya. Ya, ini kasusnya sama seperti resep yang di depan ya. Bagaimana kita berapa jumlah obat yang harus disiapkan kalau pada persediaan di apotek aminofilin yang kita punya adalah bentuknya tablet. Luminal yang kita punya adalah bentuknya tablet. Masing-masing dosisnya aminofilin tablet 100 mg. Ya. Nah, maka cara menghitungnya seperti tadi, berapa kebutuhan obat yang ada di resep, berapa kebutuhan obatnya. Nah, jangan lupa kita akan menyerahkan kapsul ke pasien cuma 10. Ya, menyerahkan kapsul ke pasien cuma 10. Maka 10 kali 100 tentunya. Ya. Kemudian yang ada di persediaan adalah 200, jadi 1000 dibagi 200 sama dengan 5 tablet. Ya, kemudian luminal yang akan kita buat adalah 10 kapsul, maka 10 kali 25. Ya, jadi 250 yang ada di persediaan di apotek kita 100. Jadi 250 dibagi 100. Jadi luminal 100 yang kita ambil adalah 2,5 gitu. Ya. Nah, jadi ini yang saya bahas adalah obat yang ada persediaannya beda dengan yang ada di resep. Kalau yang di resep ini kan masing-masing aminofilin sama luminalnya satuannya miligram, ya bentuknya bahan baku. Ternyata kita nggak punya tuh bahan bakunya, tapi kita punyanya dalam bentuk tablet gitu, ya. Maka seginilah yang akan kita ambil, ya. Kemudian nanti obatnya dicampur
dibagi jadi 10 bagian dan masing-masing dimasukkan ke dalam cangkang kapsul gitu ya. Itu sudah kita bahas tadi di depan, cuma ini kasusnya atau resepnya berupa salinan resep ya. Oke. Nah, kalau seperti ini, kata saya juga kalau mau dibuat contoh bisa macam-macam ya, resep-resep, kopi resep itu bisa macam-macam. Tetapi kalau adik-adik semua paham prinsipnya, pasti akan mudah mengerjakannya gitu ya. Nah ini contoh salinan resep kalau tidak diracik ya, kalau tidak diracik kemudian tertulis date 8 dan date 6. Artinya apa? Date 8 itu detur 8, sudah diserahkan 8. Date 6 artinya detur 6, sudah diserahkan 6. Ya, artinya dari resep yang asli, pasien mendapatkan obat salbutamol hanya 8, ambroxol hanya 6 gitu. Ya, sisanya ditebus lagi sama pasien menggunakan kopi resep ini gitu ya. Jadi pasien dapat pada waktu di resep aslinya tuh dapat 8 dan dapat 6 tablet, kemudian pasien juga dapat kopi resep. Ini kopi resepnya kayak gini. Gitu ya. Ya, saya ulang ya. Saya ulang. Jadi pasien menebus obat menggunakan salinan resep tertulisnya seperti yang tertera di slide. Ya. Di situ tertulis date 8, artinya detur 8 sudah diserahkan 8. Date 6 sudah diserahkan 6. Artinya apa? Pasien ini waktu dari resep aslinya hanya mendapatkan atau hanya nebus gitu ya, mungkin hanya menebus salbutamol 8 tablet, ambroxol 6 tablet. Ada sisanya dong, kan salbutamolnya harusnya 20, dia cuma ambil 8. Ambroxolnya 15, dia ambil 6 gitu ya, cuma ambil 6. Maka sisanya dia tebus menggunakan salinan resep. Nah, jadi sebagai petugas di apotik, berapakah masing-masing obat ini kita siapkan gitu ya. Nah, ini kadang-kadang salah ya pemahamannya. Date 8 terus artinya kalau 20 sudah diserahkan 8, maka sisanya adalah 12 ya. Yang di kolom putih itu penjelasannya yang tadi saya sudah sampaikan. Ya. Jadi ambroxol tablet juga yang diserahkan 9 ya, karena dia sudah tebus 6 gitu. Ya, kemudian kita masukkan ke dalam kemasan dan diserahkan ke pasien. Kopi resepnya ditahan sama pihak apotik sebagai pengganti resep gitu. Jadi nggak diserahkan atau nggak ada kopi resep lagi untuk pasien. Gitu ya. Ya, itu adalah menghitung jumlah sediaan obat dari salinan resep bukan obat racikan. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, ini cuma review dan sudah dibahas tentunya ya waktu lalu di kuliah, mata kuliah farmasetik dasar ya. Ya, sekarang kita bahas tentang ini, kapasitas cangkang kapsul ya. Jadi kita mau menghitung, mau menentukan maksudnya ya, mau menentukan cangkang kapsul nomor berapa sih yang akan digunakan pada satu resep gitu ya, atau resep racikan tentunya ya. Nah, untuk menentukan nomor cangkang kapsul itu kita harus hitung bobot rata-rata dari, nanti ada resepnya ya, kita harus menghitung bobot rata-rata dari obat-obat yang ada di resep gitu ya. Jadi kita hitung bobot rata-ratanya, caranya gimana? Dijumlahkan semua ya bobotnya, kemudian dibagi dengan jumlah sediaan yang diminta gitu ya. Ini secara teori ya, secara teori. Pada prakteknya kalau di apotik itu kadang-kadang TTK yang baru lulus itu ingat kapasitas cangkang kapsul seperti yang saya tampilkan. Jadi ini adalah
kira-kira ya, kurang lebih kira-kira kalau nomor 00 itu bisa muat 750 miligram, kalau nomor 0 600 miligram gitu ya, dan seterusnya. Nah ini tuh hanya bobot perkiraan, sehingga kita tidak sampai melenceng jauh gitu ya. Kalau cuma 200 miligram, tiba-tiba kita ngambil cangkang nomor 1 gitu, kita masukkan terlalu besar kan ya, sehingga cangkang kapsulnya. Nah kalau di apotek sih nggak masalah ya, dikeluarkan lagi saja serbuknya, terus kita ganti dengan cangkang kapsul yang lebih kecil biasanya gitu. Ini kenapa cangkang kapsul yang tertera cuma 4 ukuran, karena inilah yang biasanya digunakan di apotek ya. Cangkang kapsul sendiri ada ukuran 0 paling besar ya, dan yang paling kecil ada 5 secara teori, nomor 5. Jadi nomor 5 itu yang paling kecil. Tetapi kalau di apotek itu banyaknya menggunakan cangkang kapsul nomor 00012 gitu ya. Jadi ini hanya bobot kira-kira saja. Nah kemudian kalau kita sudah menentukan nomor cangkang kapsul yang kita gunakan, jangan lupa kita tulis nomornya itu di resep ya. Jadi nomor cangkang kapsul yang kita gunakan nomor berapa, ditulis di resepnya ya. Kemudian jangan lupa warnanya. Ya, warnanya misalnya warna merah hijau gitu. Ya, badan kapsulnya warna merah, kepalanya warna hijau, jadi merah hijau gitu misal. Atau warna kuning-kuning, kepala sama badannya sama-sama warna kuning-kuning-kuning gitu. Itu harus dicantumkan. Kenapa? Karena ada kasus seperti ini. Jadi ada seorang pasien penderita asma ya, karena kalau musim lagi pancaroba gitu pasti pasien tersebut datang ke apotek untuk mengulang resep yang dia rasa cocok yang dikasih oleh dokter gitu. Nah kemudian biasa dia dapat misalnya warna hijau putih gitu ya cangkang kapsulnya. Nah cangkang kapsul nomor 0 yang warna hijau putih itu pada suatu saat tuh tidak tersedia di apotek, habis ya, yang nomor 0 hijau putih habis. Jadi apotek tersebut menyiapkan warnanya merah-merah gitu ceritanya. Nah kemudian pasien waktu dibuatkan kapsul tersebut yang warna cangkang kapsul, resepnya sama, cangkang kapsulnya aja gitu yang warnanya beda karena habis ya warna hijau putihnya, sehingga apotek beli cangkang kapsul nomor 0-nya merah-merah. Nah kemudian pasien bilang bahwa besoknya tuh dia datang lagi, "Saya nggak sembuh nih, biasanya saya punya kapsulnya itu yang warna hijau putih," gitu. Nah itu ada ya yang dinamakan efek sugesti dari pasien. Jadi pasien ngerasa, "Nih kok warna cangkang kapsulnya bukan yang hijau putih yang biasa saya pakai ya, yang merah-merah," gitu. Jadi rasa bahwa dia nggak sembuh gitu kalau warna kapsulnya berbeda, padahal resepnya sama gitu. Nah itu salah satu kegunaan kita harus menuliskan warna dari cangkang kapsul itu tadi, atau untuk membedakan. Misalnya ada 2 resep racikan ya, yang satu vitamin, yang satu obat campuran obat batuk misalnya, yang satunya vitamin, yang warnanya vitamin tentu dibedakan dengan warna yang obat batuk gitu, bisa seperti itu. Jadi cangkang kapsulnya tertulis atau dibedakan, fungsinya adalah untuk seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Nah kemudian kita lanjutkan ke contoh resepnya ya. Nah seperti ini. Kalau kita punya resep seperti ini, sekalian kita bahas ya, ini kopi resepnya mencantumkan tanda nedet, artinya belum diserahkan ya. Nanti untuk berlatih aja ya, untuk adik-adik, ini yang akan kita bahas di slide ini hanya menentukan cangkang kapsul nomor berapa. Untuk jumlah obat yang akan disiapkan, coba berlatih menggunakan resep ini nanti ya. Setelah selesai pertemuan ini, kalian berlatih. Kalau resep yang ini bagaimana ya jumlah masing-masing gitu ya untuk berlatih. Nah maka cangkang kapsul yang akan kita gunakan adalah jumlahkan semua ya. Jadi mudah saja 1,2 ditambah 0,3, satuannya sama. Tolong disamakan dulu. Ya kalau aminofilin pakai satuan gram, di yang lainnya gram juga. Kalau mau pakai satuan miligram, semua harus pakai satuan miligram. Jangan 1,2 ditambah 300, nanti hasilnya jadi salah ya. Jadi satuannya jangan lupa disamain dulu gitu. Nah kadang-kadang ini mahasiswa di lab farmasetik
kadang ya hal kecil kayak gini mengakibatkan fatal ya, padahal dia paham satuannya lupa ngeganti gitu. Nah, di situ jangan lupa ada efedrin HCl sama luminal, AA artinya ana, artinya masing-masing. Ya, jadi efedrin HCl tidak tertera berapa jumlahnya. Nah, itu jumlahnya itu adalah sama dengan yang luminal. Ana itu artinya masing-masing. Jadi efedrin HCl, luminal, ana 300. Artinya efedrin HCl 300, luminal juga 300 gitu. Ya. Nah, itu mungkin ada yang lupa ya tanda AA atau ANA. Nah, setelah kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 0,205 gram. Kalau nggak ada satuannya gram, ya, atau 205 miligram. Ya, 0,205 gram atau 205 miligram. Nah, kalau kita lihat ketentuan ini, maka cangkang kapsul yang akan kita pakai mudah saja kita ambil yang nomor 2 gitu ya, karena 205 miligram, kalau pakai cangkang nomor 1 terlalu besar ya. Emang nggak boleh ya? Secara estetika ya, kerapihan gitu ya, itu tuh kebayang kapsulnya nanti apa ya, kalau bahasa Indonesianya koclak itu, kalau dikocok-kocok itu jadi koclak gitu ya. Jadi tidak apa namanya, seperti isinya cuma sedikit atau setengah. Jadi kayak kalau kita pakai baju kegedean gitu kan ya, nggak bagus juga kan ya. Nah, jadi lebih ke arah sana sih. Ya, ada yang tanya, "Emang nggak boleh ya, Bu? Emang kenapa sih nggak boleh? Kan nggak masalah juga, nggak akan kelebihan dosis dan seterusnya." Iya, estetika ya, jadi kerapihan ya, lebih ke arah sana gitu. Nah, jadi kita akan mudah saja menentukan cangkang kapsul yang akan kita gunakan adalah yang nomor tadi yang nomor 2 ya. Nah, kemudian jangan lupa di resepnya atau di kopi resepnya di sini dituliskan ya nanti ya, cangkang kapsul nomor 2, warna cangkang sama dengan lihat yang ada di apotik ya. Itu untuk kebutuhan kalau sampai ada hal yang terjadi seperti tadi yang saya terangkan di depan ya, gitu. Ini untuk kapsul ya. Ya, kemudian waktu saya menerangkan ini di kelas ya, ada yang tanya, mungkin bukan dari SMK atau belum pernah dapat materi kapsul. Tadi Bu, saya tuh apa sih namanya, mau bertanya. Tadi Ibu bilang cangkang kapsul nomor 0, nomor 1, tadi nomor 0, nomor 1 ya, nomor 0, Ibu bilang tadi hijau putih. Terus nggak ada tuh di distributornya ya. Jadi dibelilah cangkang kapsul di apotek tersebut warna merah-merah. Emang warna cangkang kapsul macam-macam ya? Iya, ya. Ukurannya ukuran 00, 0, 1, 2 itu kalau di distributornya warnanya macam-macam ya. Jadi seperti baju aja gitu ya. Jadi baju, kaos gitu ya, ukuran S, ukurannya sih S, tetapi kan motif dan coraknya bisa macam-macam ya, gitu. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi yang ukuran cangkang kapsul 0, mungkin aja warnanya, ada yang warna merah-merah, yang hijau putih lah gitu ya, ada yang warnanya kuning hijau lah gitu, ada. Nah, tetapi biasanya di apotek itu menentukan warna yang sama. Ya, jadi nggak akan juga ganti-ganti gitu ya warnanya gitu, kalau yang saya tahu ya. Biasanya di apotek kalau nomor 00-nya dia tetapkan, warna merah-merah aja ya di apotek itu. Jadi kalau dia beli cangkang kapsul, itu ya warna merah-merah untuk yang nomor 00 gitu ya. Terus yang nomor 0, nomor 1, nomor 2 dengan dibedakan warnanya gitu. Nah, seperti itu. Jadi cangkang kapsul yang kosong itu warnanya memang berbeda ya. Hanya warna ya, bukan seperti kaos ada motifnya, enggak ada motifnya, cuma warna saja ya, maksud saya gitu. Ya, jadi saya keingetan ya masalah ngomong cangkang kapsul, ada yang tanya seperti itu. Ya, terus ada di sini, jika butuh SL langsung ambil 1 atau 2 gram. Maksudnya apa? Nah, contohnya misal pas waktu kita sudah jumlahkan tuh ya, kita lihat rata-rata 1 kapsulnya bobotnya berapa, ternyata cuma 150 miligram misalnya gitu ya, atau 100 miligram ya, 1 kapsulnya. Nah, maka kalau kita masukkan ke dalam cangkang nomor 2,
maka kira-kira dia cuma sepertiganya saja gitulah, kira-kira seperti itu contoh saja ya. Nah tetap aja ya dalam bahasa Sundanya koclak tadi ya, dalam bahasa Indonesianya apa tuh ya, nanti tolong dicari. Nah tetap aja pakai nomor yang terkecil nomor 2 juga, kalau isinya 100 mg tetap koclak gitu si kapsulnya itu. Nah untuk menghindari itu idealnya itu kapsul terisi 3/4 bagiannya ya, 3/4 bagiannya. Nah kita isi atau kita boleh tambahkan SL supaya kurang lebih bobotnya satu kapsul itu menjadi 300 mg gitu. Gitu maksudnya. Itu apaan sih ditambahin SL 1 atau 2 gram gitu. Itu maksudnya ke sana sih. Ya maksudnya gitu. Jadi kita boleh langsung ambil 1 atau 2 gram untuk supaya memenuhi bobot untuk satu cangkang kapsul ya. Yaitu kemudian dalam ini tangan harus kering ya dalam mengerjakan resep juga ya. Megang cangkang kapsul karena dari gelatin ya, cangkang kapsul itu dari gelatin, maka kalau kena tangan yang lembab gitu, langsung lengket ya cangkang kapsul itu, lengket. Sehingga perlu perhatian untuk tangan. Kadang-kadang tangan kita suka berkeringat ya, ada yang keringetan gitu. Waktu di lab itu saya pernah ketemu sama mahasiswa yang itu nggak tahu ya, nggak ada mahasiswa tuh sampai panik ya, sampai panik, "Aduh ini kenapa kok saya tuh dapat, materi apa namanya, sediaan kapsul, nilai akhir itu selalu jelek karena kapsulnya buram," atau bahasa gaulnya burik gitu ya, buram karena tangan saya selalu lembab gitu ya. Jadi, apa sih namanya, bagaimana ini tuh orang tuanya sampai bawa ke dokter ya, "Ini anak saya kenapa kok tangannya basah terus?" Gitu ya. Itu bukan ya kalau yang saya tahu sih bukan penyakit, memang bawaan aja mungkin kelenjar keringatnya ya dan seterusnya gitu. Nah maka cara cara mengatasinya gimana, kita pakai talkum ya, mungkin sudah diterangkan oleh dosen masing-masing pakai talkum itu untuk mengatasi supaya tangan tidak lembab gitu. Kenapa kalau tangannya lembab, cangkang kapsulnya juga jadi buram gitu, nanti nggak mengkilat ya, hasilnya jelek gitu. Ini penjelasan dari slide yang saya tampilkan, tangan harus kering maksudnya apa sih gitu ya. Ya kita lanjutkan lagi. Nah ini pasti sudah dilakukan ya di lab, farmasetik ya masing-masing, ini hanya me-refresh saja, mengingatkan gitu bahwa, serbuk nanti dibagi dulu ya menjadi berapa bagian sama banyak, kemudian dibungkus kalau dia, perintahnya adalah pulvaras gitu, maka dibungkus pakai perkamen ya. Kalau perintahnya adalah buat kapsul, maka yang tadi dibagi sama banyak itu dimasukkan ke dalam cangkang kapsul ya, sesuai dengan ukuran yang sudah kita hitung tadi gitu ya. Kemudian dimasukkan ke kemasan dan dikasih, etiket ya. Ya. Nah ini hanya ini saja ya, mengingatkan saja kalau di apotik pada umumnya kita memasukkan serbuk ke dalam cangkang kapsul secara manual ya. Jadi tangan kita harus bersih dan kering karena pengerjaannya adalah seperti yang ditampilkan di slide ya, gitu. Ya jadi dimasukkannya ke dalam badan kapsul ya, bukan ke dalam kepala kapsul karena kepala kapsul, kalau bisa harus kosong ya, kenapa? Karena badan kapsul dan kepala kapsul itu kalau tutupkan itu bagian tengah itu kayak ada kunci ya. Akibatnya kalau kepala kapsul berisi serbuk, kapsulnya nggak bisa ngunci ya. Mungkin kunci gitu udah pernah lah ya pasti lihat di lab masing-masing ya. Jadi dia harus ditekan ya, bagian badan dan kepala itu harus ditekan sehingga kapsulnya terkunci gitu. Jadi bagian tengahnya tuh kayak ada cekungan gitu ya, itu kunci supaya kapsul tidak terbuka gitu. Nah, kenapa kok nggak boleh gitu ada ditutupnya itu tadi, nanti kapsulnya tidak terkunci sehingga serbuk bisa keluar dari cangkang kapsul tersebut atau bahkan terbuka ya pada waktu dikemas ya, mungkin terguncang dan seterusnya mungkin bisa kebuka gitu. Nah, gitu kira-kira kenapa kok harus diisi ke badan kapsul, yang ideal adalah 3/4 badan kapsul harus terisi. Jadi kalau sampai
hanya setengahnya saja tuh badan kapsul terisi, ya tadi saya kasih contoh, dia sudah pakai yang terkecil tuh Bu, nomor 2, tapi masih aja setengah bagian boleh ditambahkan laktosum QS secukupnya, ya, supaya 3/4 badan kapsul terisi, gitu. Ya, kemudian materinya sedikit lagi ya, kita lanjutkan ini. Ini saya tidak bahas secara detail karena ini bisa dipelajari sendiri ya, karena ini berupa apa ya, hafalan ya. Jadi di blueprint itu ada zat-zat apa saja yang harus diperlakukan khusus pada pembuatan atau peracikan serbuk bagi dan kapsul ya. Kalau yang ada di lapangan ya, jadi ini kan karena aplikatif ya, itu yang berupa bahan baku itu yang kalau saya lihat di apotek adalah asidum salicilikum. Itu pun akan dibuat sediaan larutan, biasanya dilarutkan dalam etanol. Saya pernah dapat resepnya dari puskesmas ya. Kemudian atau dalam racikan salep pada umumnya gitu ya. Jadi asidum salicilikum. Mentol kamper itu udah jarang sekali dalam bentuk bahan baku ada di apotik ya. Mungkin ada tetapi udah jarang. Yang saya perhatikan itu asidum salicilikum yang masih banyak. Itu pun sekali lagi untuk racikan salep ya. Nah, tetapi zat-zat ini ada tampil muncul ya di sediaan serbuk bagi dan kapsul. Nah, kalau ada obat-obatnya yang tertera di nomor 1, maka harus ditetesin etanol dulu ya, ditambahkan laktosum ya untuk mengeringkan, ditetesin etanol itu tujuannya apa? Untuk melarutkan ya, ditambahkan laktosum, diaduk sampai kering, baru dicampur dengan obat yang lain. Nah, ini bisa dipelajari sendiri, sudah pernah dipraktekkan karena ini berupa hafalan. Ya, saya hanya merefresh saja. Emang kenapa? Asam salisilat itu ringan ya dan mengiritasi selaput lendir, mata dan hidung. Kalau kita kan asam salisilat itu tidak seperti tepung halus gitu, enggak ya. Jadi dia seperti serbukannya itu agak panjang gitu ya, agak panjang-panjang gitu terus halus gitu. Nah, jadi kalau kita gerus gitu saja dia akan terbang ya, terbang sehingga kita yang mengerjakan kalau sensitif tuh kena hidung bisa bersin atau kalau kena mata nanti keluar air mata. Gitulah kira-kira teorinya seperti itu. Walaupun pada kenyataannya yang bersin-bersin itu yang sangat sensitif ya. Ya, jadi karena jumlahnya pun kan yang digunakan sedikit gitu. Tapi secara teori seperti itu. Maka asam salisilat harus ditetesin etanol dulu, dikeringkan dengan bahan pembawa yang cocok. Ya, dalam hal ini asam salisilat nggak mungkin ada di serbuk bagi karena ini obat luar. Ya, jadi mungkin dia ada di serbuk tabur ya. Dikeringkan dengan talkum mungkin ya bahan pembawanya, baru dicampur dengan yang lain. Nah, mentol dan kamper ceritanya sama, harus ditetesin etanol dulu. Kalau mentol karena digerus bagaimanapun juga, sekuat apapun juga kita ngegerus mentol, dia nggak akan bisa halus seperti tepung. Tetap nanti tuh halus tapi keraba kayak pasir gitu ya. Nah, sedangkan persyaratan dari serbuk itu kan harus halus dan homogen. Maka mentol ditetesin etanol juga ya, dicampur dengan bahan tambahan yang cocok sampai kering baru dicampur dengan obat yang lain. Nah, kalau kamper alasannya kenapa? Kamper itu kalau digerus kuat-kuat maka kamper akan nempel di ujung stamper, di permukaan stamper ya. Jadi dia nempel di permukaan stamper seperti kalau kita menggerus lilin. Bayangkan kalau kita ngegerus lilin, bagaimanapun juga kita kuat ngegerus lilin, dia nggak akan halus seperti tepung ya. Dia akan malah lengket gitu. Nah, kayak gitulah kamper. Nah, karena sifatnya seperti itu, maka dia harus tetesin etanol ya. Kemudian ada zat yang harus diperlakukan khusus lain lagi yang masih ada di pasaran adalah rifampicin. Buku yang lama tuh ya tentang ilmu resep ada stevia pentasulfidum itu obat batuk tapi udah nggak ada lagi di peredaran di pasaran udah nggak ada lagi yang ada rifampicin nih masih ada ya. Kenapa harus diperlakukan khusus? Karena rifampicin adalah serbuk yang sangat halus ya kemudian warnanya terang. Kalau digerus gitu aja di mortir apa yang terjadi? Mortir kita bisa kalau dicuci itu tetap
tetap warnanya nggak mau hilang gitu. Si merah bata kan ya warnanya nggak mau hilang. Sehingga pada waktu kita menggerus atau mencampur obat yang lain, resep yang lain, nanti bisa tercemar gitu. Ya, mencemari obat yang berikutnya kita gerus. Nah, karena rifampicin sifatnya seperti itu, maka dia harus digerus di antara 2 lapisan laktosum. Jadi mortirnya dikasih laktosum dulu, digerus, rifampicinnya dimasukkan, masukkan lagi laktosum, baru digerus gitu. Ya, secara teori menggerus rifampicin seperti yang tadi saya sampaikan, ya, di antara lapisan laktosum. Nah, kemudian ada lagi tuh di blueprint ya, apa yang nggak boleh ada di sediaan serbuk atau kapsul. Nah, yang ada di pasaran ya, tentu kamper sama mentol ya. Kalau yang lain enggak lah, kalau kata saya ini contohnya kamper sama mentol. Nah, kenapa dia nggak boleh ada di sediaan serbuk dan dicampurkan begitu saja ya maksudnya? Mentol sama kamper digerus jadi satu gitu, apa yang terjadi? Dia akan menjadi bentuk lelehan. Secara fisik dia mengalami peristiwa eutetikum secara fisika. Ya, jadi penurunan titik lebur. Ya, jadi titik leburnya itu tuh titik lelehnya ada pada suhu kamar. Ya, jadi mentol sama kamper kan bentuknya padat ya, kalian tahu kan mentol di lab, kamper di lab pernah lihat kan ya. Nah, itu kalau digerus jadi satu mereka tuh jadi leleh gitu. Nah, kalau dibuat serbuk apa akibatnya pada penyimpanan sediaan yang obat yang eutetikum ini bisa menyebabkan serbuk menjadi lembab ya. Kalau dimasukin ke cangkang kapsul, kapsulnya itu berisi serbuk yang lembab, cangkang kapsulnya nanti jadi rusak atau peot gitu ya. Jadi rusak gitu nantinya. Nah, jadi bagaimana cara untuk mengatasi kalau ada serbuk sama mentol sama kamper di sediaan serbuk? Ditetesin etanol dulu masing-masing. Ya, jadi mentol tetesin etanol, ditambahin basis ya, kamper sama disisihkan itu ya mentolnya, kamper tetesin etanol, tambahin basis, baru dicampurkan gitu. Ya, saya ulang ya, mungkin tadi kecepatan yang nomor 3, bagaimana kalau ada campuran eutetikum, mentol, sama kamper? Maka masing-masing ditetesin etanol dulu. Ya, mentol tetesin etanol sampai larut, tambah basis, gerus sampai kering, sisihkan. Kamper, tetesin etanol, tambah basis sampai kering, ya, kemudian baru dicampur dengan mentol yang tadi dan obat yang lain, gitu. Ya, itu kalau ada campuran eutetikum pada sediaan serbuk, ya. Ya, untuk contoh yang lain boleh dipelajari ya di modul masing-masing. Ini saya kasih contoh yang ada di pasaran saja. Nah, materi yang lain lagi adalah bahasa Latin, di situ ya bahasa Latin tolong dihafalkan yang signa yang aneh-aneh mungkin ya seperti tetes mata, tetes telinga, ya, tetes hidung gitu. Kemudian SNS, senescesit, ya jika perlu itu sinonim sama prorenata, PRN. Nah, itu yang umum dan agak aneh ya, kan yang kalian biasanya dapat S3DD1, STDD1, SBDD1 gitu. Ya, jadi ada yang harus dipelajari lagi, lihat di signa ya atau aturan pakai bahasa Latinnya, kemudian sinonim. Sinonim itu jangan sampai nggak tahu bahwa luminal adalah fenobarbital, ya, bahwa vitamin B1 adalah tiamin HCl, dan seterusnya yang umum-umum tuh sinonim harus tahu ya. Jangan sampai nggak tahu gliseril guaiacolas adalah guaiafenesin. Ya, ada di apotek ya kejadian di PKL, ada yang PKL gitu, terima barang di fakturnya tertulis guaiafenesin, gliseril guaiacolas kalau nggak salah, gliseril guaiacolas 1 flash isi 100 tablet. Ternyata yang datang itu adalah guaiafenesin, di etiketnya tertulis guaiafenesin, tetapi ordernya gitu ke PBF adalah gliseril guaiacolas atau kebalikannya gitu. Ya. Terus yang PKL tersebut ngomong ini salah Bu, salah datang. Kenapa kita pesannya gliseril guaiacolas tablet yang datang guaiafenesin? Ya jangan sampai nggak tahu ya kalau sinonim yang umum seperti itu. Nah, kemudian CTM adalah chlorpheniramine maleas ya, DXM adalah dextrometorphan dan seterusnya, itu harus tahu. Kemudian KIE, komunikasi, informasi, edukasi, di sini kalau kita menyerahkan obat,
ke pasien gitu ya, "Bu, ini sehari 2 kali 1 bungkus," gitu ya. Sesudah makan, pasiennya tanya, "Kalau sebelum makan emang kenapa?" Ya, yaitu edukasi ya, penjelasan itu lebih ke pelayanan farmasi nanti ya, ada di mana, di topik yang berikut ya, di topik yang berikut, saya tidak bahas di sini. Cuma, saya mengingatkan jangan lupa materi-materi ini tolong dipelajari juga gitu ya, karena ini berupa hafalan, khususnya saya tidak membahas lebih dalam, gitu. Itu materi yang sepertinya sudah habis ya, materi yang sudah saya sampaikan. Bu Yovita kira-kira masih ada waktukah? Masih ada waktu untuk tanya jawab, Bu Hesti. Terima kasih sekali, materinya sangat mudah dipahami ya. Teman-teman merasa terbantu sekali dengan cara perhitungan dosis dan seterusnya. Ada banyak pertanyaan yang masuk, Bu, di kolom chat. Saya akan bacakan, nanti kalau bisa dijawab sekarang, kita punya waktu sekitar 5 menit lagi untuk menjawab. Gitu ya, Bu, saya bacakan ya. Baik, pertanyaannya dari Cece, dari Akfar Bumsil. Menanyakan, mohon maaf Bu, apakah kalau dokter menuliskan nama obat yang mempunyai banyak kekuatan sediaan seperti metilprednisolon, ada 4, 8, 16, tapi dokter hanya menuliskan jumlah tabletnya, misalnya seperti contoh resep ibu yang kedua ya, metilprednisolon 10. Apakah kita mengambil dosis yang 4 saja atau bagaimana Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih ya atas pertanyaan itu bagus ya. Tadi saya mau menjelaskan tapi kok lupa. Untung Tece bertanya ya. Nah, di ketentuannya kalau tidak tertera apa-apa berarti kita ambil dosis yang terkecil. Ya, kalau ada dosis yang lain sesuai dengan ketentuan biasanya dokter akan tulis gitu ya, 8 atau yang 16 itu. Jadi kalau tidak tertulis apa-apa itu adalah dosis yang terkecil yang kita ambil gitu ya. Ya, jawabannya adalah dosis. Mudah-mudahan dokter sekarang juga paham ya Bu, bahwa kalau tidak menulis itu artinya dosis terkecil. Kayaknya perlu ada obrolan gitu. Ya, secara teori memang itu pernah dibahas ya, teorinya seperti itu gitu. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya dari Titik Ikifa. Kalau dokter hanya menuliskan ITER tanpa ada angkanya, apakah harus konfirmasi ke dokter atau ada maksud lain? Ada maksud yang langsung gitu Bu? Oh iya, ya. Untuk ITER tidak tertulis apa-apa harus konfirmasi ya, karena tidak ada kalau tidak ditulisin berarti ITER 1 kali gitu, nggak ada kayak gitu. Jadi ITER itu harus tertulis berapa kalinya. Jadi mungkin di pihak apotek konfirmasi ke dokter, dok ini resepnya diulang, tetapi diulang berapa kalinya tidak tertera gitu ya. Mohon maaf ini diulang berapa kali gitu ya. Jadi harus dikonfirmasi ke dokternya ya. Pertanyaan berikutnya ya Bu, dari Firma, Pixi Ganesa. Izin bertanya Bu, apakah obat yang mengandung narkotik bisa kita copy resep jika baru mengambil sebagian? Kemudian ada yang menjawab dari Garut, Stikes Harsa Husada katanya tidak boleh. Dari mana yang menjawab? Dari ya Stikes Karsa Garut, Silva menjawab tidak bisa. Tapi kemudian ada lagi yang menjawab nih Bu, katanya boleh kalau ditebus di rumah sakit atau apotek yang menulis kopi resep. Nah, ini bisa diluruskan oleh Ibu Hesti bagaimana? Apakah boleh atau tidak atau setengah-setengah gitu Bu? Mangga. Iya, iya. Jawaban yang terakhir itu yang betul ya. Jadi boleh dituliskan kopi resep, tetapi ditebusnya di apotek yang menuliskan kopi resep itu gitu. Ya, itu ada Permenkes ya kalau nggak salah kalau di kita Bu Ave atau Bu itu ya Bu. Ya ada itu ketentuannya ada seperti itu. Jadi boleh dituliskan kopi resep dan ditebusnya di apotek yang menuliskan kopi resep tersebut. Jawaban yang terakhir itu betul Bu Yovita. Jadi biar nanti ada materi mungkin tentang etik legal ya terkait itu. Baik.